Halo teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik semua ya. Perkenalkan, nama aku Nurul Amira Rahmadiani atau biasa dipanggil Ami, yaitu mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai social isolation abuse. Kalian udah pada pernah dengar belum sih mengenai social isolation abuse ini? Oke, untuk yang belum pernah tahu, tonton terus video ini ya. Apa itu social isolation abuse? Isolation and domestic abuse atau yang sering dikenal dengan social isolation abuse adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk memutus interaksi atau relasi yang pasangan mereka miliki. Tindakan ini bisa jadi adalah bagian dari toxic relationship karena seseorang mencoba untuk mengendalikan pasangannya. Jadi, social isolation abuse ini merupakan bagian dari toxic relationship. Selain karena mereka mengendalikan pasangannya, mereka mencoba untuk memutus hubungan pasangan mereka dengan dunia luar, baik dari keluarga maupun teman mereka sendiri. Lalu selanjutnya, apa sih apa social isolation abuse ini cuma terjadi dalam hubungan pacaran? Sebenarnya enggak cuma dalam hubungan pacaran, tapi juga bisa terjadi pada keluarga, pertemanan, dan hubungan pernikahan. Tapi yang paling sering terjadi itu ada pada dalam hubungan pacaran. Nah, untuk contoh hubungan pernikahan, social isolation abuse ini mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam keluarga mungkin eh, termasuk dalam trust issue karena mungkin kali eh, ini berhubungan dengan keluarga yang tidak harmonis atau bisa dibilang broken home sehingga mungkin anak berpikir bahwa cinta itu tidak selamanya abadi. Untuk pertemanan, nah ini masa masih menjadi teman tapi sudah mengatur-ngatur. Nah, dalam pertemanan ini bisa dicontohkan dengan kamu itu teman aku, masa kamu berhubungan sih dengan orang lain? Nah, itu bisa jadi termasuk dalam social isolation abuse. Jadi hati-hati ya. Oke, selanjutnya, bentuk social isolation abuse yang lainnya. Yang pertama, menghentikan kamu bertemu dengan orang lain atau kelompok atau bahkan keluarga kamu sendiri. Yang kedua, meyakinkan kamu bahwa orang-orang yang kamu percaya bukanlah orang yang baik atau embel-embel, kamu tuh harus percaya aja sama aku, yang lain itu jangan dipercaya. Yang ketiga, memaksa kamu untuk memberikan informasi lokasi keberadaan secara berlebihan. Ini bisa dikatakan seperti kamu lagi di mana, kamu harus ngasih tahu dia setiap saat, kamu sama siapa kamu harus ngasih tahu setiap saat, atau kamu melakukan segala aktivitas kamu yang biasanya pun harus diomongin ke dia setiap saat. Oke. Yang keempat, melanggar kesepakatan batasan privasi seperti cek obrolan di handphone atau ketika kalian bertemu. Yang kelima, melakukan tindakan yang disengaja agar kamu tidak jadi menepati janji bertemu dengan orang lain. Ini mungkin bisa dicontohkan dengan, Nuh, kamu gak usah pergi deh hari ini, kamu sama aku aja. Nah, itu bisa jadi bentuk social isolation abuse. Oke, untuk yang keenam, membuat kamu merasa bersalah dan mengatasnamakan kemarahannya sebagai bentuk cemburu. Selanjutnya, apa sih dampak bagi korban social isolation abuse? Seperti yang terjadi pada korban toxic relationship pada umumnya, korban social isolation abuse juga paling terlihat dampaknya pada kesehatan mental dan fisik. Pada mental bisa mengakibatkan depresi, menutup diri, dan lain-lain. Bukan dalam bentuk introvert, tetapi dia benar-benar memutus hubungan
terhadap dunia luarnya. Dia tidak ingin berhubungan dengan keluarga mungkin atau temannya sekaligus. Lalu pada fisik bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang merusak fisik akibat dari stres atau depresi yang dialami. Nah, ini mungkin akan bisa berhubungan dengan obesitas atau seperti penyakit kronis yang sudah dimiliki oleh korban sehingga memperparah penyakit kronis tersebut. Oke, selanjutnya, kenapa sih seseorang bisa melakukan hal itu? Nah, kebanyakan pelaku dari tindakan tersebut, yaitu mereka memiliki masalah dengan trust issue. Kenapa trust issue itu jadi permasalahan utama dalam social isolation abuse? Nah, trust issue sendiri ini kondisi di mana seseorang sulit untuk bisa percaya pada orang lain dan hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, makanya kenapa dia harus pasangan mereka harus ngasih info ke mereka setiap saat karena mereka susah untuk percaya pada orang lain. Selanjutnya, masalah tersebut bisa terjadi karena di masa lampau terdapat pengalaman yang membuat sakit hati dan sulit untuk dilupakan, seperti masalah keluarga yang tidak harmonis atau hubungan sebelumnya yang tidak dilandasi kepercayaan. Seperti yang sudah aku bahas tadi, yaitu dalam keluarga mungkin tidak harmonis sehingga membuat kedua orang tua bercerai, sehingga anak yang menjadi korban dan merasakan bahwa oh, cinta itu tidak ada yang abadi, sehingga susah untuk percaya terhadap pasangan mereka. Lalu, apa aja sih tanda orang yang mengalami trust issue? Yang pertama, mudah curiga pada orang lain. Jadi, ini kenapa yang membuat mereka jadi melakukan social isolation abuse itu karena mereka susah untuk mempercayai orang lain. Yang kedua, cenderung tidak memiliki hubungan mendalam pada orang lain. Yang ketiga, merasa kesepian dan hampa. Keempat, protektif pada orang yang disayangi. 5, sulit memaafkan orang lain. Lalu, cara apa sih yang dapat kalian lakukan untuk menghindari atau mencegah ketika ada pada posisi tersebut? Yang pertama, yaitu kalian bisa jangkau orang terdekat kamu seperti keluarga atau teman terdekat. Nah, ketika kalian pada posisi mengalami social isolation abuse ini kan kalian tidak menjaga jarak atau memutus hubungan dengan keluarga kalian atau teman terdekat kalian. Nah, makanya untuk menghindari atau mencegahnya, kalian diusahakan untuk meng-approach atau menjangkau keluarga atau teman terdekat kalian untuk meminta bantuan. Yang kedua, konsultasikan pada yang lebih ahli. Untuk jika ini sudah kalian mengalami dampak yang buruk dari social isolation abuse ini, disarankan untuk mengkonsultasikan pada yang lebih ahli seperti psikolog atau psikiater. Yang ketiga, hubungi kelompok kekerasan dalam rumah tangga lokal atau kelompok online jika perlu. Ini sama seperti nomor 2, yaitu psikolog atau psikiater, tetapi ini seperti mungkin Komnas Perempuan itu yang lebih tepat untuk nomor 3 ini. Yang nomor 4, bisa lapor kepada pihak berwajib. Jika dia sudah sampai pada tahap menggunakan kekerasan, entah dari omongan atau tindakannya berupa pukulan, tangan, dan segala macam, wajib lapor kepada pihak berwajib agar diusut tuntas. Oke. Sekian dari informasi yang aku bisa kasih untuk kalian mengenai social isolation abuse. Semoga informasi ini dapat membantu kalian mungkin dalam kehidupan sehari-hari, membantu teman-teman kalian yang mungkin mengalami atau sebagai ilmu yang
dapat berguna untuk kalian. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih udah menonton sampai terakhir.